Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umniatus Sulfa dari Prodi PGMI kelas 4B. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya perkembangan kurikulum, landasan dan prinsipnya, serta perbandingan beberapa kurikulum di Indonesia. Nah, yang pertama itu pentingnya pengembangan kurikulum. Nah, apa sih kurikulum itu? Nah, kurikulum ini merupakan pedoman utama dalam proses pembelajaran. Nah, pengembangan kurikulum ini itu sangat penting karena pendidikan itu harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya nih, sekarang kan sudah era digital. Jadi, pengembangan itu juga harus menyesuaikan dengan teknologi. Selain itu, setiap peserta didik itu harus memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda. Sehingga kurikulum itu harus fleksibel dan relevan untuk digunakan di zamannya. Jadi, alasan pentingnya pengembangan kurikulum itu yang pertama itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yang kedua itu memenuhi kebutuhan peserta didik, yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang terakhir membentuk karakter dan kompetensi siswa. Nah, untuk yang kedua, landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum itu ada beberapa landasan utama, yaitu yang pertama landasan filosofis. Nah, ini tuh berkaitan dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan seperti membentuk manusia yang berkarakter seperti itu. Nah, yang kedua, landasan psikologis. Nah, landasan ini tuh menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga itu landasan sosiologis. Nah, landasan ini sesuai dengan kurikulum yang harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya yang ada di situ. Nah, yang terakhir itu adalah landasan ilmiah dan teknologi. Nah, landasan ini itu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selain itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum seperti yang pertama, relevansi atau sesuai kebutuhan, fleksibel, tidak kaku. Yang ketiga itu kontinuitas atau berkesinambungan. Yang terakhir itu efisiensi dan efektivitas. Nah, yang ketiga itu perbandingan peranan dan model kurikulum. Nah, peranan kurikulum dalam pendidikan itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu pedoman pembelajaran, yang kedua itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang ketiga itu sebagai alat evaluasi. Nah, sedangkan model kurikulum dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu kurikulum sebagai subjek akademik, itu fokus pada penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua itu kurikulum humanistik, yaitu fokus pada perkembangan individu dan potensi siswa. Nah, yang ketiga itu kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu bertujuan untuk memecahkan masalah sosial. Nah, yang terakhir itu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu menekankan pada kemampuan atau kompetensi siswa. Nah, perbedaannya itu terletak pada fokusnya, apakah pada materi, siswa, atau kebutuhan sosial, seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu perbandingan kurikulum KBK dan KTSP. Nah, kurikulum itu berbasis kompetensi atau KBK itu menekankan pada pencapaian kompetensi siswa. Nah, namun di dalam pelaksanaannya itu masih cukup berpusat dari pemerintah. Nah, sedangkan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu memberikan kewenangan yang lebih kepada sekolah untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kondisi siswa masing-masing. Nah, perbedaannya itu yang pertama KBK. Nah, KBK ini itu lebih fokus untuk kompetensi. Nah, tapi hasilnya itu terpusat. Nah, sedangkan KTSP itu lebih fleksibel karena disusun oleh sekolah, seperti itu. Nah,
Nah, untuk yang terakhir itu adalah perbandingan antara kurikulum 2013 atau K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, pembahasan kali ini tuh akan meliputi 3 aspek utama, yaitu ciri khas, tujuan, dan kendala dari masing-masing kurikulum. Nah, yang pertama itu pada kurikulum 2013. Nah, pembelajaran itu yang bersifat tematik integratif. Nah, terutama di tingkat SD. Artinya itu beberapa mata pelajaran itu digabung dengan satu tema. Nah, selain itu, K13 ini juga menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam pelaksanaannya kurikulum 13 ini tuh menggunakan KI dan KD. Nah, sesuai dengan acuan. Nah, guru itu biasanya cenderung mengikuti aturan dari pusat. Nah, sehingga pembelajaran itu lebih terstruktur. Nah, sementara itu pada kurikulum Merdeka pembelajaran lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Nah, kurikulum Merdeka ini itu menggunakan CP, capaian pembelajaran, sebagai acuan. Nah, ada juga program P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk membentuk karakter siswa. Nah, selain itu guru itu juga diberikan kebebasan dalam memilih metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan. Nah, tujuan dari kurikulum 2013 itu adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, dan berkarakter. Nah, selain itu, kurikulum ini itu juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sosial siswa. Nah, serta untuk menyeimbangkan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka tujuannya itu adalah memberikan kebebasan belajar kepada siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, kurikulum ini itu juga menekankan pada pengembangan kemandirian dan kreativitas siswa serta menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing per individu. Nah, untuk yang ketiga itu kendala. Nah, pada kurikulum 2013 ini, itu kendalanya yang sering muncul adalah administrasinya. Nah, administrasinya guru itu yang cukup berat. Nah, selain itu, materinya juga cenderung padat dan terkadang pembelajaran itu terlalu fokus pada pencapaian target kurikulum. Nah, sementara pada kurikulum Merdeka ini kendalanya adalah masih perlu adanya adaptasi dari guru dan sekolah karena sarana dan prasarana juga itu belum merata di semua daerah. Nah, selain itu tidak semua guru itu siap dengan sistem pembelajaran yang fleksibel. Jadi bisa kita simpulkan dari semuanya bahwa kurikulum 2013 itu lebih terstruktur dan terpusat. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Nah, keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin penjelasan dari saya segitu saja. Semoga membantu dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.